bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat, masih loyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Selamat siang menuju sore ya, itu. Walaupun sudah menuju sore, semangatnya harus tetap. Siap? Ya, ketemu lagi dengan ibu yang selalu bikin kangen sama kalian ya. Untuk hari ini ibu mau cek dulu kehadirannya. Oke, maaf sebelum mengecek kehadiran, kita memulai. Tolong dipimpin dulu untuk membaca doa. Yuk, Dendi silahkan. Mau Dendi mau Sandi silahkan pimpin dulu. Ya. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Itu. Ya. Setelah baca doa, masih semangat. Kita cek kehadirannya dulu. Alicia. Oke, Alpino. Ada Alpino? Oke, Bunga. Dendi. Diana. Fadil. Rizky. Mutiara Dewi. Nabila. Nisfil. Rafasya. Rehana. Ada suaranya tuh, Neng. Raka. Oh, Raka kemana Raka? Izin apa sakit? Izin sakit, izin. Ririn. Hadir. Riani. Oke. Salsabila. Sandi. Seka. Sania. Febri. Kenapa? Ketawa-ketawa. Ada yang lucu? Bagi-bagi atuh. Oke, kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika. Iya, kemarin kita ketemu hari apa? Hari Jumat, dan sekarang ketemu lagi pas pembelajaran kita ya hari Rabu ya. Itu. Nah, pertemuan kemarin Ibu membahas tentang bilangan bulat pada penjumlahan dan pengurangan. Oke, sekarang pertemuan hari ini Ibu akan membahas tentang operasi perkalian pada bilangan bulat. Sama penting tidak perkalian juga? Sangat penting itu. Sebelum ke pembelajaran, seperti biasa Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Kenapa, San? Ngantuk? Enggak. Tenang ya, itu. Semangat kan? Oke, tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menentukan hasil perkalian bilangan bulat. Yang kedua, apa, San? Biar gak ngantuk bacain atuh. Ya, yang kedua menerapkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perkalian bilangan bulat. Oke, jadi tujuan yang pertama itu kita harus bisa mengoperasikan bilangan bulat. Selain tujuan pembelajaran, Ibu juga akan menyampaikan penilaian. Dalam pembelajaran ini, penilaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sikap apa? Sikap aktif. Yang kedua, sikap pengetahuan dan keterampilan. Seperti
biasa dan yang selalu Ibu sampaikan setiap pembelajaran. Yang pertama sikap aktif, yaitu keaktifan kalian, mau baik itu individu maupun secara berkelompok. Yang kedua, pengetahuan kalian gitu. Jadi pengetahuan kalian tentang masalah-masalah yang nanti akan dihadapkan dalam pembelajaran ini. Dan keterampilannya itu apa? Cara kalian menganalisis dan mampu mempresentasikan. Paham semuanya? Oke, kalau paham. Nah, manfaat pembelajaran. Minggu kemarin, Ibu menyampaikan manfaat pembelajarannya apa? Ada yang masih ingat tidak? Akan selalu ada manfaat di balik setiap pembelajaran. Nah, sekarang manfaat pembelajaran sekarang. Oke. Jadi Bu Risti mengatakan untuk pembelajaran hari ini manfaatnya semakin banyak kita belajar, maka semakin banyak pula pemahaman kita akan pentingnya belajar. Nah, setiap pembelajaran kan Ibu selalu manfaatnya untuk ini ya, tolong kalian bawa dalam simpan dalam hati, bawa dalam hari. Gitu. Oke, setelah manfaat, Ibu mau menyampaikan langkah-langkahnya pembelajaran kita tuh mau seperti apa dan bagaimana itu. Ibu harus menyampaikan langkah-langkah dalam pembelajaran. Kebetulan Ibu juga di sini menggunakan pendekatan PBL ya, itu problem based learning, di mana kita itu harus bisa menyelesaikan sebuah masalah. Itu bukan mencari masalah, tapi menyelesaikan. Oke, langkah yang pertama itu ada fase 1, orientasi peserta didik terhadap masalah. Itu nanti adalah masalahnya ada itu. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik. Yang ketiga, membimbing penyelidikan kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Fase kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, paham sampai sini? Itu langkah-langkahnya, nanti tiap fasenya sama Ibu diberitahukan ini fase 1, ini fase 2, dan sampai fase ke-5. Jadi pembelajaran kita harus terpenuhi semuanya. Paham? Oke, next. Tapi di sini, nah, apa? Pep? Penerapan manfaat pembelajaran. Itu. Ibu sampaikan ini motivasi kalian. Motivasi untuk kalian. Suka ke bioskop nggak? Suka. Ada yang belum pernah? Siapa? Oh, Sandi belum pernah. Aduh, nanti kita kapan-kapan kita ke bioskop ya, San. Itu. Ngapain? Ngitung kursi aja, gitu. Bukan mau nonton. Nah, di sini Ibu punya permasalahan dan juga memotivasi untuk kalian. Bagaimana? Di bioskop kursinya banyak nggak? Banyak. Terhitung tidak? Yakin? Terhitung atau tidak nih? Sebenarnya nggak mungkin kan kalau kita harus menghitung satu-satu, betul tidak? Nah, itu. Tapi dalam perkalian semuanya bisa diselesaikan. Nah, perhatikan semuanya ke depan. Ada yang tahu jumlah kursi yang ada di ruang bioskop? Ada yang tahu tidak? Tidak ada yang bakalan ada yang tahu, kita aja nggak ngitung. Nah, sekarang kita buktikan. Mungkin terlihat banyak sekali, namun kita bisa menghitung dengan menggunakan operasi perkalian bilangan bulat. Dengan menghitung jumlah kursi secara vertikal dan dikalikan secara horizontal. Gitu. Yang pertama, perhatikan untuk yang tengah ini terlihat tidak? Terlihat tidak? Oke, kalau misalkan posisi Ibu di sini, ngalangin nggak? Enggak, jelas. Yang kelompok ini jelas. Oke, di sini kalian tolong sebentar ya, biar lebih jelas. Oke, di sini kita fokus untuk bagian tengah. Udah jelas? Oke, kita hitung. Fokuskan, kita hitung yang ada di bagian tengah itu ada berapa. Yang pertama kita vertikal dulu. Kita hitung bareng-bareng. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita hitung yang belakang. Ikutin garis panah ya. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dan ternyata ke samping ada 10, ke belakang ada 15. Jadi jumlah kursi yang di tengah ada berapa? Berapa, Pep? 150. Mantap. Dari mana? Ya. Oh, yang di sampingnya katanya berarti 10 dikali 15 ada 150 kursi. Nah, berarti nanti kalau besok kalian ke CGP jangan lupa kalau mau menghitung seperti itu caranya. Paham? Oke, sekarang motivasi yang kedua. Oke, apa ini? Planet. Penerapan manfaat pembelajaran. Kita akan belajar untuk menghitung gravitasi. Gitu. Gravitasi planet bumi adalah 10 apa? M per S itu apa? Iya, M per S itu apa? Meter per second. Oke. Gravitasi planet bumi adalah 10 meter per second. Kita anggap saja angka 10 ya. Gitu. Kita abaikan dulu meter per secondnya. Gitu. Tentu saja memiliki perbedaan dengan planet-planet lainnya. Sebagai contoh, ini contoh bukan berdasarkan aslinya. Kalau berdasarkan aslinya itu udah ratus ribuan ya. Nah sekarang nomor 1, gravitasi planet Merkurius 10 kali lipat dari gravitasi bumi. Berarti untuk planet Merkurius berapa? Berapa? 100. Dari mana Neng 100? 10 kali 10. Aduh masih lemes Masih lemes ya? Masih lemes? Oke. Sekarang masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Masih. Kemarin kita untuk penjumlahan dan pengurangan itu menyimpulkan bahwa A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Apa ini artinya? Apa, Alis? Dua notasi apa? Ayo. Buka catatannya. Kalau misalkan itu apa? Dua notasi apa? Ayo. Bunga apa? Ada yang tahu bunga? Dua notasi yang berbeda untuk operasi yang sama. Ya, dua notasi berbeda untuk. Sebelum kita berlanjut, yuk berdiri semuanya. Ngapain sih? Yuk kita happy dulu. Oke, kita ice breaking. Sebelum berlanjut ke penjelasan, yuk santai dulu. Come on. Sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Oke, semangat semuanya. Ikutin semuanya. 1, 2, 3. Ya, ikutin semuanya. Happy, happy, happy. Ikutin ya. Ajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi. Sila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan dong. Oke, silahkan duduk. Ya, kembali ke tempatnya. Oke. Nah, sebelum kita ke permasalahan, sebelum kita ke materi, terima kasih sudah dibentuk kelompok. Tapi alangkah lebih baiknya biar ibu lebih bukan nggak percaya, lebih pede lagi lah, lebih tahu gitu kan kualitas
kalian sampai di mana, pengetahuan kalian sampai di mana. Kita bentuk kelompok baru ya. Siap ya? Oke. Sudah. Bukunya ada yang ketinggalan? Enggak. Sudah dipersiapkan semuanya? Karena kita mau ke permasalahan. Oke. Karena materinya tentang perkalian bilangan bulat, tolong simak baik-baik dulu. Oke, perhatikan semuanya. Di sini perkalian bilangan bulat. Ibu akan mengulas lagi kemarin. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari apa? Oke, di sini terdapat dua bentuk bilangan bulat, yaitu bulat positif. Oke, ikhlas enggak? Ikhlas, kayak nggak ikhlas nyebutnya. Perhatikan, positif kali positif menghasilkan positif. Positif kali negatif, negatif kali negatif. Oke, positif kali negatif kali positif. Negatif. Oke. Sekarang tadi masuk fase 1. Setelah pengelompokan itu masuk fase 2. Nah, sekarang apa sih? Ibu mau belajar apa sih? 1, 2, 3. Jeng-jeng. Oke. Wow, ada cow. Gitu ya? Ada cow. Bener kan ada cow? Oke, Ibu punya dua permasalahan. Yang pertama, Ibu utarakan dulu permasalahan 1. Itu. Paman Sam memiliki 3 ekor sapi penghasil susu. Setiap minggu, Paman Sam akan memeras susu sapi dan menjual susu hasil perasannya. Setiap 1 milk can, tahu nggak milk can apa? Enggak, ember katanya, betul. Oh, jadi wadah susu, milk can teh itu. Setiap 1 milk can berisi 5 liter susu. Dan setiap 1 liter susu harganya Rp20.000. Hasil minggu ini adalah sebagai berikut. Sapi 1 menghasilkan 3 milk can. Sapi 2 menghasilkan 4 milk can. Sapi 3 menghasilkan 1 milk can. Jika susu sapi habis terjual, berapa jumlah uang yang didapat oleh Paman Sam? Siap? Oke. Itu permasalahan 1. Permasalahan kedua. Nah, mari kita buat permasalahan ini mah. Katanya tadi mengorientasi itu mengidentifikasi masalah ya. Nah, sekarang mah kita mencari masalah dan pada akhirnya kita menyelesaikan sebuah masalah. Permasalahan kedua. Terdapat 5 kartu positif dan 5 kartu negatif dengan jumlah yang berbeda. Angka 1 sampai angka 5 dan negatif 1 sampai negatif 5. Langkah-langkahnya, setiap kelompok masing-masing mengambil 1 kartu positif dan 1 kartu negatif secara acak. Itu. Nanti dipasangkan. Itu nanti nunggu instruksi dari ibu. Paham semuanya?
Oke, siap? 20 menit ya. Tuh, kata ibu juga 20 menit. Oke. Sebelum mempresentasikan, ibu mau tanya dulu. Tadi hasil yang didapat sama Paman Sam ada berapa? Harus berapa? 800.000. Oke, terima kasih. Benar semuanya 800.000? Oke, kita buktikan. Siapa tadi? Vino. Tepuk tangan dulu dong. Bentar, sebentar. Takutnya nggak kedengeran. Oke, ditempel aja. Begini aja Bu. Oh ya, stop. Kesimpulannya dari hasil pengerjaan ini mencerminkan penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari karena di sini menghitung total pendapat dari sesuatu produk. Udah? Udah Bu. Menghitung suatu produk. Kesimpulannya, banyak milken dikali isi dalam milken dikali harga. Perkalian pertama akan memengaruhi perkalian kedua. Contoh, perkalian pertama, banyak milken dikali isi dalam milken sama dengan total isi milken. Perkalian kedua, total isi milken dikali harga sama dengan total pendapatan. Oke, perhatikan semuanya. Katanya di sini ibu ulangi ya, karena tidak terlalu terdengar ya. Itu. Banyak milken dikali isi milken dikali harga. Jadi kesimpulannya itu perkalian pertama akan mempengaruhi perkalian kedua. Nanti simak baik-baik dari 4 kelompok itu mana yang tidak paham ya. Siap? Oke. Ih, meni hebat, pada mau ibu jadi semangat itu. Wow. Kesimpulannya adalah A kali B sama dengan C, di mana nilai C merupakan hasil perkalian A dan B, artinya ketika kedua bilangan dikalikan akan menghasilkan nilai baru. Akan menghasilkan nilai baru, katanya ini kesimpulannya. Gitu. Ya. Kesimpulannya, banyak susu dalam milken diibaratkan A positif. Harga susu dimisalkan B positif. Maka akan mendapatkan positif kali positif sama dengan positif. Oh, kesimpulan yang keempat, positif kali positif sama dengan nah. Semangat dong. Oke. Dari 4 kesimpulan ini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Jelas? Ada yang tidak paham? Paham semua? Ini kalau misalkan paham semua, ibu boleh enggak nanya? Ayo. Gitu. Oke, karena di sini ibu menanyakan nilai ya. Gitu. Perhatikan semuanya. Milken kelompok 1. Tadi ini kelompok berapa? Lupa ibu. Ini kelompok 1. Ibu tandain dulu deh. 1, terus 4, terus 2, 3. Oke. Perhatikan semuanya. Semuanya menghasilkan 800.000. Betul. Itu. Yang pertama, dari hasil pengerjaan ini mencerminkan penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Di sini menghitung total pendapatan. Ya, menghitung total pendapatan. Berarti seperti semacam kita jualan ya. Oke. Dari simpulan kedua, kelompok 1 kesimpulannya itu adalah perkalian pertama akan mempengaruhi perkalian kedua. Dari mana? Misalkan, tadi kan ini pertama ya mencari milken kan? Mencari isi milken, dia akan menghasilkan perkalian baru, betul nggak? Nah, banyaknya susu dikalikan dengan uang, dia akan menghasilkan pendapatan total keseluruhan, betul? Betul. Ini juga good. Oke, saya kasih apresiasi buat kalian. Oke. Itu. Tepuk tangannya mana? Bintang 4 loh. Yang kedua, kelompok 2. Di mana kesimpulannya? A kali B sama dengan C. A kali B sama dengan C. Betul. Di mana A dikali B akan menghasilkan perkalian baru. Ya kan? Oke, menghasilkan angka baru. Ini juga good. Kebalik nggak apa-apa ya. Yang penting seperti ini. Gitu.
Perkalian ketiga di sini kesimpulannya banyak susu dalam milken, di mana penjumlahan positif dikali positif akan menghasilkan positif. Ini juga betul. Oke. Mana tepuk tangannya? Oke. Di mana dari semua kesimpulan dalam perkalian maka didapat, perhatikan, A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B sebanyak A kali. Paham sampai sini? Paham? Oke, kalau sudah paham, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Yakin? Oke. Nah, perlu dicatat ya, sama tidak? A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B sebanyak B sebanyak A kali. Betul kan? Dari kesimpulan keduanya bisa dibacakan. Oke. Setiap hasil perkalian dengan jenis bilangan bulat yang sama akan menghasilkan nilai positif. Sedangkan hasil perkalian dengan jenis bilangan bulat yang berbeda akan menghasilkan nilai negatif. Paham? Paham. Sebelum Ibu tutup, Ibu mau nanya dulu gimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Terus kesan-kesannya gimana sih untuk Ibu? Ayo, jujur. Kesannya gimana? Apakah asik katanya? Apakah Ibu menjelaskannya terlalu kecepatan? Ya. Jelas? Jelas. Yakin? Yakin. Berarti sekarang tidak ada alasan lagi kalau Ibu kasih PR itu Bu belum dikerjain, nggak bisa, nggak ada ya. Siap? Bisa, kita pasti bisa. Paham? Yakin dari hati kita pasti bisa dan harus bisa. Oke, itu. Sandi, kenapa udah jelas? Lumayan apa jelas? Jelas. Rapa? Rizky? Oke. Tidak ada yang mau disampaikan lagi? Oke, seperti biasa kalian bisa. Dan ternyata selain di penjumlahan, di pengurangan, juga perkalian. Dan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, pelajaran matematika adalah rajanya pelajaran. Bisa disebut rajanya pelajaran, bahkan bisa disebut juga pembantu pelajaran. Mata pelajaran. Contoh seperti tadi, IPA. Matematika ada nggak di IPA? Ada. Gitu. Matematika di IPS ada tidak? Ada. Makanya dia disebut dengan rajanya pelajaran. Membantu semua mata pelajaran. Contoh seperti kalian kalau mengerjakan bahasa Indonesia, PKN, semua mata pelajaran, ketika kita mengerjakan pilihan ganda, itu dihitung benar salahnya kan? Ya kan? Matematikanya ada tidak? Nah, itu juga pembantu pelajaran. Jadi, jangan pernah ditakutkan. Oke. Dan Ibu
minta sama kalian, ibu mohon sama kalian, mulai dari sekarang matematika hadapi semuanya. Oke? Dari tadi kita sudah menyelesaikan masalah dan bisa membuat masalah dan ternyata bisa diselesaikan. Paham? Sampai sini benar, tidak ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah jelas ya? Ya, nanti kalau pulang hati-hati ya. Gitu. Ibu ucapkan terima kasih sekali dan mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang kurang enak disampaikan. Oke? Oke, sebelum menutup tadi diawali dengan doa dan sekarang juga ditutup dengan doa. Siapa yang mau mimpin? Sandi. Dendi. Sandi apa Dendi? Oke, Dendi, silahkan tutup. Dendi. Oke, terima kasih. Sampaikan salam ibu kepada orang tua kalian. Ucapkan terima kasih karena sudah melahirkan anak-anak yang luar biasa. Oke, tepuk tangan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan jangan lupa di rumah buka-buka lagi pembagian. Hafalkan. Oke? Oke, terima kasih. Oke. Boleh pulang ke rumah. Pulang ke rumahnya masing-masing ya. Itu, jangan kemana-mana. Oke. Makasih ya.